Dari analisis beban kerja setiap jabatan di setiap daerah ini nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan formasi P3K dan juga CPNS tahun 2024. Dan di sini untuk teman-teman yang non ASN masa kerja lebih dari 3 tahun sudah didata teman-teman. Nah, berikutnya nanti akan dilanjutkan yaitu disusun dalam bentuk rincian formasi bentuk rekapitulasi yang akan ditetapkan pada SK Pan RB yang sebentar lagi nanti akan dirilis. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu rekapitulasi formasi CPNS dan juga P3K 2024 yang kita ambilkan dari salah satu Pemda yang mana di sini sudah lengkap ya, yaitu serta lokasi unit kerja untuk penempatannya itu nanti berada di mana. Nah, teman-teman nanti juga bisa mengecek yaitu untuk formasi CASN per daerahnya, kira-kira prediksinya nanti membuka formasi berapa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, ini merupakan contoh untuk rekapitulasi kebutuhan atau formasi pada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung keadaan Januari 2024. Dan tentunya untuk formasi yang sudah disusun oleh masing-masing Pemda seluruh Indonesia sudah diajukan melalui informasi BKN dan juga Pan RB untuk nantinya ditetapkan dalam SK penetapan kebutuhan CASN 2024 yang sebentar lagi nanti akan dirilis ya. Nah, di sini kita cek yaitu untuk unit kerja penempatan ini berada pada kolom yang sebelah kiri. Ini adalah ada perubahan usulan setelah rapat ya untuk CPNS dan juga P3K. Misalkan adalah untuk yang sedakap ya, ini adalah sedakap, ini CPNS perlu 11, kemudian P3K memerlukan 68. Mungkin juga di sini nanti 68 itu bisa diisi oleh teman-teman yang ijazah SD, SMP, SMA maupun juga S1 sesuai dengan kondisi honorer yang ada di sana. Kemudian ada sekretariat DPRD, ini untuk formasi CPNS ada 3, kemudian P3K ada 25, kemudian Dinas Pangan dan Perikanan, kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika. Tentunya nanti dari seluruh kebutuhan CASN baik itu CPNS maupun juga P3K di setiap daerah ini sudah disusun ya berdasarkan dari analisis beban kerjanya. Kemudian untuk di Sijunjung ini untuk guru ya, untuk guru ini membuka formasinya itu P3K. Jadi yang sebelumnya mungkin ada daerah-daerah yang mengusulkan formasi CPNS untuk guru. Namun sesuai dengan kebijakan Kemdikbudristek bahwasannya untuk guru di instansi daerah ini hanya dibuka untuk P3K. Jadi yang awalnya CPNS ini diubah menjadi P3K ya. Kalau misalkan di daerah ini untuk guru di tahun ini membuka formasi itu ada 126. Kalau misalkan guru honorer yang ada di sana itu adalah kurang dari jumlah ini, tentunya nanti berpotensi besar untuk bisa lulus ya di tahun ini. Kemudian Dinas Perdagangan, Perindustrian dan juga KUKM ini untuk CPNS ada 16, kemudian P3K ada 20. Kemudian untuk di Dinas PUPR ini ada 20 CPNS, kemudian 44 ini adalah untuk yang P3K. Selanjutnya di sini ada penempatan untuk yang puskesmas ya. Ini tentunya untuk teman-teman yang P3K tenaga kesehatan. Kemudian juga di sini untuk yang dinas kesehatan juga yaitu Puskesmas Karangbaru, Kamangbaru, kemudian Padang Sibusuk, kemudian Dinas Pendudukan Disduk Capil, kemudian di sini ada BKPSDM, ini memerlukan juga lumayan banyak. Dan untuk total formasi yang diajukan ini adalah ada ribuan ya. Jadi untuk CPNS ada 1666, kemudian untuk yang P3K ada 1131. Tentunya untuk jumlah banyak sedikitnya formasi yang dibuka di setiap Pemda itu menjadi indikator utama penentu kita itu nanti besar enggak sih untuk peluang lulusnya. Nah, bagaimanakah cara untuk melihat formasi di daerah kita itu nanti kira-kira banyak ataukah sedikit ya? Untuk kita itu bisa mengecek jumlah formasi CPNS dan juga P3K termasuk juga Tendik itu di sini teman-teman silahkan berkunjung yaitu ke website yaitu mari.com. Kemudian di sini kalian bisa klik enter. Nah, di sini di bagian P3K ya, ini teman-teman bisa klik di bagian P3K ini. Kemudian di sini ada link download untuk rincian kebutuhan P3K Tendik mengisi jabatan P3K teknis di sekolah di semua instansi di Indonesia.
Yang di sini adalah untuk kebutuhan P3K guru untuk mengisi jabatan fungsional ahli pertama guru di semua instansi ya, sebagai acuan tentunya untuk pembukaan formasi P3K 2024. Kita buka saja misalkan di sini, yaitu untuk yang guru ya. Kita bisa klik di sini, nanti kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di sini sebagai contohnya ini adalah untuk di daerah Kabupaten Ngawi ya. Nah, di sini kalau di daerah ini dibuka formasinya itu ada nanti yang akan menjadi kemungkinan besar formasi ya, ini adalah dari jumlah yang ada kurang ini dan juga ditambah dengan non ASN yang sekarang ini ada. Nah, kalau misalkan di sini sebagai contohnya guru agama Islam itu di sini kondisinya untuk guru PAI itu ada 26, kemudian masih ada kurang ASN-nya adalah 74, sementara di sini ada 595 ABK-nya. ASN negeri ini ada 521, kemudian total ada sekian. Kemudian kondisinya sekarang ini berarti di sini ABK dikurangi ASN yang ada, kemudian dikurangi dengan 26 dikurangi dengan 74. Nah, nanti yang akan menjadi perhitungan untuk nanti membuka formasinya itu berapa. Namun banyak sedikitnya formasi yang dibuka, tentunya pertimbangannya itu bukan hanya kebutuhan saja, namun juga kemampuan keuangan daerah ya. Kemudian untuk mengecek di daerahnya teman-teman, silahkan scroll ke bawah. Di sini ada download rincian kebutuhan P3K guru. Ini kita bisa cek ya. Kita akan diarahkan menuju ke drive, yaitu di semua instansi. Ada 500-an lebih dari seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Ini tentunya untuk daerah-daerah yang mengajukan formasi di tahun 2024 ini. Kita ambil contoh misalkan yaitu untuk di Lahat ya. Nah, di Lahat ini coba kita buka, teman-teman nanti silakan dicari daerahnya, kemudian bisa diunduh dan juga dipelajari ya. Oke, ini kalau misalkan di Kabupaten Lahat itu posisinya itu ahli pertama guru agama Buddha. Ini ABK-nya ada 3, kemudian di sini belum ada yang ASN, kemudian swasta juga nggak ada, sehingga di sini kekurangan ini 3. Nah, kekurangan ini berpotensi untuk menjadi formasi ahli pertama guru agama Buddha ya di daerah ini. Kemudian misalkan untuk guru agama Islam itu ada 429 ABK-nya, kemudian ASN negeri ada 434. Kemudian di sini ada ASN swasta ada 1, total ASN ini adalah ada 435. Kemudian di sini ada non ASN yang masih ada, ini ada 183. Apakah nanti akan tetap mengajukan formasi jika 429 ini kan berarti berlebih ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian untuk di map lain misalkan guru kelas ya, tentunya di setiap daerah itu yang paling banyak itu guru kelas ya, karena yang paling gemuk gitu kan untuk kelasnya dan juga ASN-nya keperluannya, yaitu di sini ada 2070, kemudian ASN negeri sekarang ini ada 1904, kemudian di sini totalnya sekian, sehingga di sini untuk yang ternyata non ASN yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun dan berpotensi untuk menjadi P3 ini ada yaitu 644, kemudian di sini masih ada kurang yaitu 166. Nah, nanti teman-teman silahkan cek untuk daftar daerahnya ini kira-kira berapa.